Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Master of Ceremony akan membacakan runtutan acara Tablik Akbar pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu kalam ilahi, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Aska Nahari. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo. Sambutan yang ketiga akan dibawakan oleh Ustazah Unik Roshidah MPD. Acara yang keempat yaitu acara inti, acara yang kelima yaitu dokumentasi, dan acara yang keenam yaitu penutupan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Saudari Uli Nuhah. Kepada Saudari Uli Nuhah, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudahinu fayudahinun. Wala tuti' kulla halafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat melancar acara Tablik Akbar pada pagi hari ini. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Panitia Tablik Akbar pada hari ini, yaitu Saudari Aska Nahari. Kepada Saudari Aska Nahari, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar? Maaf sebelumnya, apakah suara saya masuk? Masuk. Tidak masuk.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada yang terhormat Ustadz Ihwan Ahada selaku pemateri pada kajian tabligh akbar pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Direktur Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, Ustadzah Unik Roshidah, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Slamet Purwo. Dan tentunya para hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara tabligh akbar kita pada pagi hari ini. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara tabligh akbar pada kesempatan kali ini. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, hadirin di sini izinkan saya selaku ketua panitia untuk dapat menyampaikan sedikit sambutan, nggih. Alhamdulillah pada tahun ini kami dari Korsu Balighot Mu'alimat bekerja sama dengan Baskara Mubalik Hijrah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dapat mengadakan acara tabligh akbar. Ya, walaupun memang masih secara online, tapi semoga saja kita akan tetap mendapatkan kebermanfaatan dari kajian tabligh akbar kali ini. Nah, pada acara tabligh akbar kali ini kami mengusung tema yaitu 3 landasan utama dalam Islam. Nah, atau yang sering kita ketahui itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Nah, bagi saya ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena keagamaan seseorang itu baru dikatakan benar jika dibangun di atas fondasi Islam, yaitu 3 landasan tadi. Karena kesempurnaan insan kamil yaitu dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, sehingga insan kamil ini bisa diwujudkan pengetahuan tentang 3 landasan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insan kamil itu kan adalah manusia yang sempurna ya. Ya, walaupun memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi Islam, iman, dan ihsan ini nanti yang akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna. Nah, ia Islam berarti dia itu telah berserah diri kepada Allah. Ia beriman berarti dia itu mengimani Allah, mengimani rukun-rukun iman. Ihsan berarti dia itu berbuat baik seolah ia melihat Allah dan dilihat Allah. Nah, dari mengamalkan 3 hal tadi, maka dia akan terbentuk menjadi insan yang kamil. Nah, oleh karena itu, kami mengusung tema yaitu 3 landasan utama dalam Islam, mengingat pentingnya 3 landasan tadi untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Ihwan Ahada, alhamdulillah sudah join bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati Ibu Direktur Mu'alimat Yogyakarta, Ustadzah Unik Roshidah, alhamdulillah juga sudah bertemu dengan kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan, Ananda
pengurus BMH maupun Kop Mubalik Mu'alimat Yogyakarta yang kali ini bekerja sama mungkin kali yang kesekian kalinya untuk mengadakan kegiatan tabligh akbar. Seingat saya sebelum pandemi ini kita pernah bekerja sama. Waktu itu tempatnya di masjid apa namanya di Yogyakarta, masjid besar ya, masjid besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, salawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyambut baik kerjasama antara anak-anak kita dari Mu'alimat Yogyakarta dan juga dari SMA Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka mereka untuk mengadakan satu event yang sangat bermanfaat tentunya bagi mereka sendiri untuk berlatih, memanage sebuah acara, kemudian nanti acara ini juga insya Allah bermanfaat dan berbarokah pada teman-teman yang lain, termasuk kalau nanti ada yang sempat mengikuti dari luar kelompok kita atau luar sekolah kita atau madrasah kita. Mudah-mudahan kerjasama yang sangat baik ini nanti bisa kita lestarikan. Kalau tadi disebut ini masih secara online, saya pikir secara online juga sangat manfaat, nanti akan lebih baik dan sempurna lagi kalau kita bisa mengadakan secara offline lagi. Insya Allah ini COVID di Yogyakarta sudah melandai, dan mari kita tetap menjaga protokol kesehatan agar nanti melandainya itu betul-betul sampai ke titik nol begitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti waktu-waktu yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tentunya kami juga berterima kasih pada Ustadz Muhammad Ikhwan Ahada di tengah-tengah kesibukan beliau. Saya yakin Ustadz banyak kesibukan di saat ini. Kemudian kepada Ustadzah Aini Rosidah yang pada kali ini juga menyempatkan rawuh, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama dengan anak kita itu istilahnya memberkahi atau kita nyengkuyung apa yang dilakukan oleh anak kita. Barangkali kalau ada kekurangan, kekhilafan di antara anak-anak kita dan kita semua, monggo nanti kita evaluasi bersama untuk kedepannya agar kita lebih baik lagi dan lebih bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan serupa kerjasama dari dua sekolah yang bersama-sama di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Demikian yang kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwa atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan dibawakan oleh Direktur Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Ustazah Unik Rashidah MPD. Kepada Ustazah Unik Rashidah MPD, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Slamet Purwo selaku Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ikhwan Ahada yang pada saat ini sebagai pembicara pada acara tabligh akbar. Yang saya banggakan Ananda semua, seluruh panitia dari kegiatan tabligh akbar ini dari tim Mubalighot Mu'alimat dan tim Mubalik dari SMA Muhammadiyah 2 serta seluruh peserta tabligh akbar. Alhamdulillah bersyukur bahwa anak-anak muda saat ini tetap berkiprah, gitu, tetap ada yang memang concern terhadap proses dakwah di bangsa kita ini, gitu. Karena memang anak-anak muda ini sangat ditunggu gerakannya sebagai bagian dari
laskar-laskar Islam lah ya, yang memang harus mempertahankan agama kita, menegakkan agama kita dimanapun berada. Nah, mungkin anak-anak muda ini memang harus mengubah cara gitu ya, mengubah cara dalam dunia dakwahnya. Kalau dulu mungkin banyak orang berdakwah ya terbatas ya, hanya memang orang-orang yang mampu secara public speaking gitu ya, mungkin yang bisa di podium. Tetapi saat ini anak-anak muda sudah banyak dan mampu berdakwah dalam segala bidang sesuai dengan kemampuannya. Media dakwah pada saat ini kan sudah sangat luar biasa. Anak-anak milenial justru harus menguasai bahkan mempengaruhi dan memperbanyak peran-perannya dalam dunia dakwah. Media sosial saat ini kan sudah banyak, ada TikTok lah, ada Instagram dan sebagainya. Jadi tidak semua harus dalam konteks berbicara, tetapi memang harus memiliki ilmu. Ilmu ini penting. Nah, teman-teman yang ada di dalam komunitas Mubalik ini memang harus memperkaya ilmu, kemudian di-sharingkan atau didakwahkan, ya disiarkan dengan berbagai macam metode. Mungkin secara public speaking ada, yang secara mungkin di TikTok-nya juga ada, mungkin ada di Instagram-nya gitu ya. Itu YouTube-nya, mungkin podcast-podcastnya gitu ya. Nah, itu dikuatkan di situ karena memang yang paling menguasai adalah anak-anak sekarang dengan kekuatan milenialnya gitu ya. Apalagi sekarang kita masuk kepada revolusi industri 4.0 menuju ke 5.0 gitu. Itu kan semuanya harus sudah dikuasai oleh anak-anak muda sehingga jalan dakwahnya akan jauh lebih mudah. Nah, semoga ananda-ananda semua punya komitmen, apapun tantangannya harus kita hadapi, jangan menjadi generasi stroberi ya, kata Renal Kasali itu, generasi yang sangat mudah lemah, sangat mudah hancur, gitu, cantik tetapi sangat mudah hancur. Nah, saya pikir anak-anak yang ada di Korps Mubalighah adalah anak-anak yang memang survive gitu ya, survive-nya tinggi, survival gitu lah. Jadi tantangan-tantangan memang harus dihadapi dalam dunia saat ini dengan tetap mengedepankan bahwa ilmu itu penting gitu ya sebagai basis dasar dalam berdakwah. Mungkin sambutan saya cukup sekian. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Muha Pak Slamet yang juga telah memfasilitasi anak-anak kita untuk berdialog, berdiskusi. Artinya kalau dua sekolah bertemu seharusnya efeknya jauh lebih besar gitu. Nah, semoga ke depan efek ini terus dievaluasi apakah harusnya jauh lebih besar daripada saat-saat sebelumnya ketika masih sendiri. Terima kasih. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, Ustazah Unik Rashidah MPD atas sambutannya. Masuki acara yang keempat, yaitu acara inti. Acara inti kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Ikhwan Ahada, SAG, MA. Kepada Ustadz Ikhwan Ahada, SAG, MA, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Tes dulu, suaranya sudah bisa didengar, Mbak pembawa acara ini, Mbak Hanun ya? Cukup bagus, Ustaz. Alhamdulillah, Pak Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita akan awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama min arkanil Islam wa ja'ala as-sawwala min ba'dihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Yang bersama kita hormati Bapak Dr. Haji Slamet Purwo, alhamdulillah telah membersamai kita dari awal, juga Ibu Ustazah Umi Rosyidah, Direktur Madrasah Mu'alimat, dan juga tentu kepada teman-teman panitia, adik-adik panitia BMH dan Korps Mubalik Mu'alimat, serta para peserta pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman, dan media dalam Islam untuk kita terus bisa memperbaiki diri. Satu di antaranya adalah puasa. Bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang setiap umat Islam menantinya dan merindukannya, maka sesudah puasa ada harapan untuk meningkatkan kualitas diri, apapun profesi dan kedudukan. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang tua tentu setelah puasa berharap ada peningkatan kualitas sebagai pendidik. Apakah kita menjadi pendidik di dalam keluarga, apalagi menjadi seorang pendidik di sebuah amal usaha milik persyarikatan ini. Juga tentu sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab atas pendidikan keluarga, baik itu anak, istri maupun anggota keluarga yang lain. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan yang baru saja kita lalui ini Allah memperkenankan peningkatan di segala bidang, baik kebersihan dan kesucian jiwa dalam hal amal, dalam hal ibadah, dan sekaligus dalam hal berjamaah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, kita bersama-sama memperbanyak sekaligus menyambut dengan terus semangat salawat salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Caranya dengan Ihya'us Sunnah, ya, menguatkan kembali dan menghidupkan kembali tentang sunnah-sunnah Nabi kita. Kemudian dengan ittiba itu negara kita Indonesia ini baik-baik saja, kedepannya aman-aman dan damai, sehingga kita semua bisa melangsungkan dan melanjutkan ibadah juga dengan khusyuk, kemudian melanjutkan kegiatan-kegiatan umum yang tentu menjadi harapan kita dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang kita semua bisa menikmati, ya, sekaligus terus tetap lebih banyak memberikan karya-karya nyata untuk bangsa yang kita cintai ini. Pada kesempatan pagi hari ini tema yang diberikan pertama menarik, yang kedua sangat mendasar. Tadi disampaikan oleh Mbak Aska saya kira, ya, ketua kegiatan panitia ini. Dan yang ketiga, tema kita pada pagi hari ini, meskipun sudah sering kita dengar mungkin, tetapi senantiasa ini up to date untuk kita angkat, bahkan untuk kita terus gaungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, menarik karena memang generasi kita ini terus bergulir berganti. Silih bergantinya pemahaman dan silih bergantinya kader-kader kita ini perlu pemahaman baru, perlu tafsir baru, perlu kontekstualisasi di dalam kehidupan. Nah, kalau Islam, iman, dan ihsan adalah sesuatu yang sifatnya sudah tawabit, gitu ya, tetap itu.
pembahasannya ya seperti itu. Tetapi kemudian penafsiran, bagaimana mengkaitkan 3 pokok landasan ini menjadi lebih menarik karena tentu Islam harus kita jadikan sebagai guidance hidup, gitu ya, tidak sekedar slogan. Nah, kalau kemudian kita merujuk kepada Quran, maka Quran itu harus dijadikan sesuatu yang membumi, hidup dalam tingkah laku. Quran harus tercermin di dalam kata dan kalimat, gitu ya. Kemudian Quran juga tercermin di dalam berbagai sisi kehidupan. Nah, inilah yang menjadi terus menarik karena kita ingin Islam menjadi keyakinan yang betul-betul bisa dirasakan dan mencapai tujuan akhirnya, yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi hal yang mendasar seperti tadi Mbak Aska sudah sampaikan ya. Ini 3 hal ini, trilogi ini jika disepadankan dengan 3 hal pokok yang lain adalah soal iman, itu kan kemudian soal ibadah dan soal akhlak, gitu ya. Kalau kemudian iman itu disejajarkan dengan iman yang di dalam Islam, kemudian iman dan ihsan, maka Islam sendiri ada kaitannya dengan persoalan ibadah, ya. Dan ihsan itu terkait erat dengan soal akhlak. Nanti kita akan coba satu-satu bareng-bareng kita diskusikan. Profesor Dr. Yunahri Ilyas memberikan penjelasan kurang lebih seperti itu. Jadi 3 kata dasar di dalam agama kita. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan itu kalau disandingkan dengan trilogi ajaran Islam adalah iman, ibadah, akidah, ibadah, dan akhlak, gitu ya. Pertama akidah, ibadah, lalu kemudian akhlak. Sesungguhnya tidak jauh amat kalau menurut Prof. Yunahar Ilyas menyandingkan 2 kelompok kata itu menjadi satu hal karena memang inti ajaran Islam ada di situ juga. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, 3 kata kunci ini sebelum nanti kita ambil semacam simpulan sesungguhnya apa yang dimaksudkan 3 hal ini, yang harus kita pahami adalah mahwaddin ay ad-dinul Islam. Apa sih sesungguhnya yang disebut dengan Islam itu? Dan yang kedua adalah mahwal iman. Ya. Dan yang terakhir adalah mahwal ihsan. Ya. Coba kita akan bahas satu persatu nanti supaya kita menjadi lebih utuh dalam memahami hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar ini. Baik, yang pertama. Jadi Islam, iman, dan juga ihsan ini muncul dari sebuah hadis yang panjang. Kalau dilengkapi, tema kita ini sesungguhnya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim itu ditambah dengan mahiyal qiyamah, gitu ya. Apa itu hari kiamat? Itu kelengkapan dari tema hadis yang menyebutkan tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Dalam hadis yang panjang itu, Umar ibn Khattab menceritakan bahwa pada saat beliau bersama dengan para sahabat yang lain sedang duduk-duduk, lalu tidak diketahui dari mana datangnya seorang laki-laki yang belum pernah
dilihatnya dengan paras yang amat sangat mengagumkan, ya, karena belum pernah dilihat, rambutnya hitam legam, kulitnya bersih begitu, pakaiannya putih dan terlihat berwibawa, itu tiba-tiba mendekat kepada Nabi, mendempetkan lutut beliau ini dengan lutut Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengajukan 3 pertanyaan ditambah dengan 1 pertanyaan tentang kiamat. Di dalam matan hadis yang lain memang ada yang disebutkan dengan 3 pertanyaan, yaitu tanpa adanya pertanyaan tentang kiamat. Nah, mahwal Islam ya Rasulullah. Akhbirni mahwal Islam, kata orang itu. Ya, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan tentang Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau kemudian sholat, lalu tunaikan zakat, puasa, dan ibadah haji. Yang kita pahami sebagai rukun Islam itu. Nah, teman-teman sekalian, tentu Islam yang seperti itu adalah sesuatu yang sifatnya tadi saya singgung ats-tsawabit, tidak bisa dirubah-rubah. Ya Islam itu gitu ya. Mulai dari syahadat sampai dengan haji. Nah, konteks ini yang harus kita pahami dan kita perluas dari syahadat sampai dengan ibadah haji itu adalah segala sesuatu yang memang telah Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dari perintah rukun Islam yang pertama sampai dengan yang terakhir itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama pemahaman kita. Yang kedua, apakah kemudian di luar 5 hal itu bukan disebut sebagai agama Islam? Contohnya, urusan menikah, urusan waris, urusan thalabul ilmi, urusan olahraga, ya, urusan silaturahmi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kan tidak disebutkan dalam rukun Islam. Nah, konteks inilah yang merupakan hasil dari pemaknaan. Mulai dari tentang syahadat sampai dengan ibadah haji. Karena sesungguhnya syahadat sampai dengan ibadah haji ini memiliki dampak dan athar sosial yang amat sangat luas sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya, misalnya ketika kita mengambil contoh tentang sholat, ya, sholat tidak akan pernah berarti apa-apa bagi seseorang apabila ia mengabaikan anak yatim, apabila ia membiarkan orang-orang miskin tetap termarginalkan dalam posisinya sehingga dia tidak bisa memenuhi harkat dan hak dasarnya sebagai manusia. Maka orang-orang yang sholat dikatakan sebagai pendusta agama. Ya kan? Ini dalam Quran surat Al-Ma'un, itu yang kita semua sudah hafal. Nah, teman-teman semuanya, itulah konteks dari Al-Quran yang ada di dalamnya semua ajaran yang pada pokoknya jika diperas itu adalah rukun Islam. Tadi kita sedikit contohkan tentang sholat. Bagaimana kemudian kita berzakat, tentu dampak sosialnya amat sangat luar biasa. Ya, potensi zakat, sedekah, infak umat Islam di dunia ini jika terkelola dengan bagus, ya, kalau di Muhammadiyah ada lazismu yang tampaknya belum semua bisa bisa mengelola dan bisa terkelola begitu. Ini kalau
potensi zakat umat Islam di Indonesia saja terkelola dengan baik, maka sesungguhnya kita bisa mengangkat harkat kaum papa, ya. Kita tidak akan jumpai saudara-saudara kita yang harus terpaksa putus sekolah, harus terpaksa takut ke rumah sakit, ya. Kita tidak akan menjumpai mereka-mereka yang kemudian mohon maaf harus meminta-minta di jalan-jalan atau bahkan terjadinya trafficking karena persoalan ekonomi. Nah, ini kalau kemudian zakat itu tertunaikan dan terkelola dengan maksimal. Di Muhammadiyah ada lazismu, ya, di organisasi lain juga ada, ya. Kalau di NU kan ada lazisnu, gitu kan. Nah, di organisasi yang lain ada Basnas juga. Nah, mereka berlomba-lomba dengan kita untuk pengelolaan amil yang terbaik agar apa? Mengentaskan problem-problem sosial ini. Jadi zakat itu tidak sekedar memberikan beras 2,5 kilogram, lalu zakat malnya kemudian kita tidak mencoba mengupayakan agar zakat kita ini mengubah status mustahik menjadi muzaki, bukan begitu. Tetapi kita upayakan zakat kita ini terkelola sehingga tersalurkan, tertasarufkan dengan betul, yang dampaknya itu mengubah seseorang yang mustahik, yang berhak menerima zakat, pada harapan kedepannya menjadi muzaki. Nah, gitu ya. Nah, Islam begitu luas. Kemudian ketika kita berpuasa, ya puasa tentu kita paham. Pelajaran yang terpenting di samping pengendalian diri, ya, pendewasaan psikologis, umur psikologis kita ditempa gitu dengan adanya Ramadan sehingga kita menjadi lebih dewasa, tidak sekedar tua. Kalau Erikson mengatakan umur itu tua niscaya menjadi sesuatu yang tidak perlu kita takutkan, kita akan menua. Tetapi kematangan jiwa, kematangan diri itu memerlukan sebuah proses. Puasa betul-betul mendidik kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Self-control dalam istilah psikologinya ini akan menjadikan manusia dewasa. Sehingga kita apa? Bisa mengerem amarah, bisa mengendalikan keinginan, gitu ya. Untuk menunda keinginan itu kan aspek psikologis yang amat sangat kuat. Kemudian tumbuh resiliensi, daya lenting kita untuk bangkit ketika kita lemah gitu, itu menjadi lebih tinggi ketika dilatih dengan puasa. Atau kuriositasnya tumbuh dan seterusnya dan seterusnya. Itu hal-hal yang diajarkan di dalam puasa untuk kepentingan pribadi. Tetapi lebih luas lagi, aspek sosialnya luar biasa. Nah, oleh karena itu, dengan empati, dengan rasa kemanusiaan, kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam kondisi tidak semakmur dan tidak senyaman kita di Indonesia ini. Mudah-mudahan tetap bisa bertahan. Nah, itu puasa. Dan juga jangan dikira ketika orang itu menjalankan ibadah haji, itu hanya sekedar ibadah ritus yang gunanya untuk dirinya dengan Allah. Tidak. Tetapi begitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, kita akan melihat itu. Manusia-manusia yang betul-betul taat memenuhi panggilan Allah itu, aspek tauhid lingkungannya terjaga. Teman-teman, kalau orang itu sudah berpakaian ihram, kan tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh melakukan kerusakan lingkungan, tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya hewaniah saja. Tetapi ada aspek-aspek spiritual, aspek-aspek yang kemudian beyond ke depan,
untuk menjadi manusia yang sebenarnya manusia. Hakikat kemanusiaannya. Dalam ibadah haji itu diperlihatkan secara nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak hikmah-hikmah yang itu sesungguhnya menjadi perintah turunan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi kita. Nah, intinya keislaman ini lalu mengalami definisi yang berkembang. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan definisi tentang Islam ini dengan ad-din huwa ad-dinul islami atau ad-dinul islami huwa ma anzalallahu ila lisanin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'a bihi minal Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah. Fiha al-awamir wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Jadi Islam itu kemudian setelah dipahami dari hadis ini, itu Majelis Tarjih kemudian mendefinisikan sebagai berikut. Islam yang dimaksud adalah apa yang Allah turunkan melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah atau As-Sahihah. Nah, secara umum isinya ada 3. Yang pertama al-awamir, perintah. Yang kedua an-nawahi, larangan. Yang ketiga al-irsyadati, petunjuk, korinah, itu alamat, gitu ya. Yang kita sebaiknya dan seharusnya mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Nah, kalau ada manusia di dunia ini yang kemudian mengikuti perintah, menjauhi larangan, juga menjalankan petunjuk-petunjuknya dalam Quran dan Sunnah tadi itu, maka pastilah dia akan berada pada posisi yang soleh. Karena dikatakan li solahil ibadi. Di mana? Dunyahum wa ukhrahum. Baik di dunia maupun di akhirat. Ini luar biasa. Jadi tentu kita harus yakin keislaman kita ini akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang soleh. Pribadi yang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lalu apa itu soleh? Sedikit saja kupas. Soleh itu artinya baik. Dalam Al-Quran, kata baik itu diungkap dengan berbagai macam kalimat. Allah mengatakan dan berfirman dengan berbagai macam jenisnya. Misalnya ketika kita mendengar kata ma'ruf, itu artinya baik. Ketika Allah berfirman tentang khair, juga baik. Ketika kita mendengar albirru manitako, albir maknanya baik juga. Ketika kita mendengar ayat tentang kulu washrobu halalan thayyiba, kata thayyib itu juga artinya baik, gitu ya. Nah, ternyata kata dan kalimat baik di dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai macam jenisnya. Nah, tetapi kalau orang yang menjalankan agama ini, Allah sebutkan itu dengan sebutan kata soleh. Maka dalam kalimat-kalimat ayat-ayat yang kita kenal itu adalah ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, itu menjadi satu kesatuan. Amal soleh itu amal yang baik yang akan menjadikan seseorang itu berada dalam posisi tepat, benar. Nah, ya. Atau soleh itu artinya benar sekaligus tepat. Nah, jadi kalau orang itu beragama dengan penuh keyakinan, maka ia berada dalam posisi yang benar tapi sekaligus tepat. Jika kemudian dibalik, orang yang menjalankan agama itu juga harus soleh, harus dengan cara yang benar tapi sekaligus tepat. Tidak boleh kita beragama itu benar saja tapi tidak tepat. Atau kita beragama itu hanya tepat tanpa mengabaikan yang benar. Nah,
Contoh, membaca Al-Quran itu benar, bagus, gitu kan, soleh, baik itu, benar. Tetapi membaca Al-Quran lalu di tempat kamar mandi misalnya, itu tidak tepat, sangat tidak tepat. Meskipun membaca Al-Quran, maka tidak yang itu baik, yang itu benar, tapi tidak boleh berada di tempat yang salah, berada di tempat yang kotor, karena itu tidak tepat. Nah, gitu ya. Lain, berhaji itu benar, bagus gitu ya, haji, tetapi kemudian hajinya dipindah ke Korea misalnya gitu ya, karena bintang film kita banyak di sana. Kita hajinya di sana, nggak tepat. Benar hajinya, mungkin bulan Syawal begitu ya, pakai pakaian ihram, tetapi kemudian lalu tidak tepat karena berada di Korea, gitu ya. Jadi berislam itu dengan baik dan benar, maka pada akhirnya orang itu benar dan tepat, maka orang ini akan menjadi soleh. Nah, orang yang soleh di dunia dan akhirat itu tentu imbalannya adalah surga. Baik, ini adalah definisi tentang Islam yang harus kita pahami anak-anak. Nah, terkait dengan ini, maka trilogi keduanya itu Islam itu ekuivalennya dengan ibadah. Nah, kita akan masuk ke soal itu. Ibadah itu artinya apa? Ibadah itu artinya al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa amila ma'adina bi syari' wa huwa naw'ani atau wahiyya naw'ani ammah wa khasah. Nah, teman-teman semuanya ini agak penting kita sisipkan makna ini sebagai sandingan trilogi kata akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, jadi kalau kita bicara Islam, maka kita sedang bicara tentang ibadah juga di dalamnya. Nah, ibadah itu menurut himpunan putusan tarjih adalah perkara yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal: mentaati perintah, menjauhi larangan, melakukan apa yang menjadi petunjuknya. Mirip dengan definisi agama Islam tadi. Ya. Tetapi dalam ibadah ini terdapat 2 jenis yang memiliki timbangan sama, tidak boleh berbeda. Timbangan sama itu artinya apa? Dua-duanya tidak boleh dilebihkan dari yang lain. Soal kita dahulukan itu prioritas, itu situasi dan kondisi. Nah, lalu apa? Ibadah itu ada 2 macam. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Ibadah umum adalah ibadah yang diizinkan oleh Allah kita melakukannya. Diridhoi oleh Nabi kita. Tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kita. Caranya, waktunya, metodenya, sarana prasarananya, itu terserah kita. Tetapi yang kedua ibadah khusus, maka prinsip kita sami'na wa ata'na. Karena apa? Allah dan Rasul-Nya telah memberikan contohnya, waktunya, ukurannya, tata caranya, rincian-rinciannya. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa ibadah umum dan ibadah khusus ini tidak boleh kita bedakan sehingga berimbang. Nah, keberimbangan ini nanti akan didukung di banyak ayat bahwa orang-orang yang hanya mementingkan ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, haji, nah, kemudian ada idul kurban, menyembelih hewan kurban itu ya, kemudian juga ada akikoh dan yang lain itu ibadah khusus. Kalau itu yang dipentingkan dan mengabaikan, saya garis bawahi, mengabaikan ibadah umum, maka sesungguhnya ibadah-ibadah khusus ini tidak akan memiliki banyak arti, baik secara pribadi maupun kolektif. Kembali kepada surat Al-Ma'un. Bahkan ketika orang-orang yang mengabaikan ibadah umum, maka sesungguhnya dia sedang melakukan perbuatan dusta terhadap agamanya sendiri. Naudzubillah. Nah, ini tekanannya. Lalu apa ibadah umum?
teman-teman semuanya, ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu di bangku sekolah, di bangku kuliah, ketika kita sedang berdakwah, tadi disinggung oleh Bu Direktur kita, TikTok, Instagram, dengan menggunakan berbagai media itu adalah dakwah atau beragama secara umum. Nah, berorganisasi itu beragama. Pilihannya dia beragama di kategori yang umum atau amah. Nah, bukan yang khusus. Apakah umum dengan khusus ini kemudian beda? Istilahnya berbeda. Tetapi bobot di mata Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari, mesti harus kita pahami dua-duanya penting. Tidak boleh kita pentingkan salah satu di antara keduanya. Sebab ketika seseorang terjebak di dalam ibadah khusus dan mengabaikan ibadah umum, sesungguhnya dia sedang berada dalam kedustaannya beragama. Nah, ingat ya teman-teman, ada kisah 3 orang yang berada di masjid, lalu kemudian dia mengatakan, saya akan sholat terus, kemudian saya tidak akan tidur. Saya akan puasa terus-menerus, ya gitu kan. Sehingga saya tidak akan menikah, atau terbalik itu ya. Lalu kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya kan, saya sholat, saya tunaikan sholat, tetapi saya berikan hak-hak badan saya untuk istirahat. Saya berpuasa, tetapi saya juga menikah. Artinya apa? Tidak boleh antara ibadah ritus yang sifatnya transendental kepada Allah itu kemudian mengalahkan ibadah umum yang sesungguhnya menjadi sarana agar kita bisa tegak dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, gitu. Tadi dikatakan bahwa tegaknya agama kita ini, ya kader-kader kita harus menjadi orang yang pandai, menuntut ilmunya sungguh-sungguh, sehingga di kemudian hari menjadi orang-orang yang menguasai informasi, pengetahuan, sains gitu. Itu baru kemudian menjadi dakwah kita lebih efektif, ya kan? Dan itu perintah agama itu. Nah, kalau kemudian kita tarik sedikit, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu tidak berada di belakang podium saja, tetapi dengan TikTok, dengan podcast, dengan Instagram, dengan mungkin dengan lagu bisa gitu ya, dengan syair-syair yang menggugah semangat, dengan berbagai macam perangkat media sekarang. Itu adalah soal metode, soal cara, soal perkembangan zaman yang di masa Rasulullah SAW memang tidak ada. Tetapi sekarang itu yang harus kita gunakan sebagai jawaban atas kekinian. Nah, ini sedikit menyimpang. Itulah ibadah, teman-teman sekalian. Jadi kita tidak boleh beranggapan untuk menutup yang sesi Islam ini. Nanti ke depan akan sedikit kita singgung, bahwa antara sekolah dengan sholat itu sama, harus kita lakukan dengan yang terbaik. Maksudnya terbaik apa? Soal waktu, soal pelaksanaan, soal hasil itu kalau bisa yang terbaik gitu ya. Jadi tidak boleh, olahraga juga harus kita rencanakan dengan bagus, pelaksanaannya bagus, sama seperti ketika kita menjalankan puasa. Ya, kita siapkan sahur, kita pelaksanaannya kita hati-hati, ketika buka betul-betul sesuai dengan apa yang dianjurkan Kanjeng Nabi. Begitu juga ketika kita menjalankan dakwah tabligh akbar misalnya seperti ini. Kita persiapkan betul, ya prosesnya kita ikuti, kita nikmati, nanti ada evaluasi, itu betul sekali. Nah, itu nilainya sama gitu ya, harus kita persiapkan seperti layaknya kita beribadah secara khusus. Karena sesungguhnya ibadah umum dan ibadah khusus ini harus difahami sebagai dua entitas, dua hal yang memiliki kesamaan kewajiban di mata manusia. Nah, begitu. Ini soal Islam, sangat menarik. Kemudian yang kedua, iman adalah keyakinan, sesuatu yang tertancap dalam hati, murni dari segala kesyirikan atau perselingkuhan spiritual, ya. Kemudian dari iman itulah muncul sebuah
keyakinan bahwa Allah itu esa, malaikat itu ada, kitab-kitab Allah pernah diturunkan, nabi-nabi Allah yang jumlahnya 25 dalam Al-Quran, selebihnya kita tidak tahu namanya, ya. Kalau jumlahnya, hadis ada yang mengatakan 124.000 pernah Allah turunkan di muka bumi. Ya, kemudian juga dari keyakinan itu muncul bahwa kita yakin akan adanya surga, neraka, hari kiamat, gitu kan? Dan juga sekaligus adanya takdir baik dan buruk yang berada di alam semesta ini. Keimanan ini adalah akar dari sebuah pohon. Nah, kalau dalam trilogi kita iman, dalam trilogi berikutnya adalah akidah. Nah, iman itu adalah nama lain dari akidah. Nah, akidah itu kalau dalam pohon, Quran surat Ibrahim ayat 24 itu ya, itu ibaratnya akar yang menghunjam ke dalam tanah. Ia tidak terlihat tetapi bisa dilihat indikatornya pada batangnya, pada daunnya, pada buahnya. Nah, inilah iman, ya. Jadi kekokohan iman, kebenaran iman ini yang akan menentukan bagusnya batang, bagusnya pohon, pokok dari segala sesuatu dari batang itu, lalu kemudian juga buahnya. Itulah iman. Ketika iman ini rusak, maka sesungguhnya fondasi sebuah bangunan atau pohon itu sesungguhnya rapuh. Ya, bahkan dalam banyak ayat dikatakan ketika iman itu keliru dan salah, yang terjadi buahnya tidak akan bermanfaat, batang pohonnya juga sungguh amat keropos. Nah, kekeroposan itu bahkan diibaratkan seperti debu yang menempel di atas batu yang licin, kemudian diterpa dengan angin dan hujan yang lebat. Maka tidak akan pernah tertinggal sedikit pun debu-debu itu. Ya, kalau akar ini keropos, maka batangnya sungguh amat sangat lemah, buahnya tidak akan banyak bermanfaat. Nah, gitu ya. Ini tentang iman. Terakhir tentang ihsan, teman-teman. Nah, ihsan ini kalau dalam hadis, kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, jika tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi, dalam beribadah, kamu bisa melihat Allah, jika tidak, kamu dilihat oleh Allah. Ibadah itu yang kembali kepada definisi awal, bisa jadi dalam bentuk yang khusus, bisa jadi dalam bentuk yang umum. Nah, kaitannya dengan ihsan itu melihat Allah dan atau merasa dilihat Allah. Begini, ihsan itu kan maknanya tadi juga sudah kita singgung di dalam pembahasan masalah soleh ya. Jadi ada kata baik yang maknanya benar dan tepat itu soleh. Nah, ihsan itu baik juga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ahsani taqwim itu bentuk maka ihsan ini sesungguhnya bentukan masdar, kebaikan. Jadi kebaikan itu yang dimaksud adalah ukuran tertentu kalau dilaksanakan maka dia sah. Keabsahan itu sudah memenuhi persyaratan. Tetapi untuk menjadi ihsan maka harus dilebihkan kebaikan itu sehingga menjadi kata ihsan. Ya, contohnya begini. Kan ibadah umum saya akan ambil. Orang diminta untuk berbuat adil. Orang diminta untuk menjalin silaturahim. Orang diminta, kita ini diminta untuk menjadi orang yang dermawan ya. Dermawan itu lomo bahasa Jawanya. Dan sebagainya di dalam Al-Quran. Yang itu adalah agama gitu tadi ya. Definisi pertama tadi, agama.
Nah, orang kalau sudah berbuat adil, selesai. Memenuhi ayat itu selesai. Orang kalau sudah berbuat dia silaturahim, melakukan membuat networking, mengelolanya, kemudian terus memupuk, memelihara jaringan itu dengan komunikasi, dengan ikatan emosional, begitu selesai. Tetapi juga ketika orang itu dermawan, memberikan kepada orang lain hartanya itu baik. Tetapi belum tentu ihsan. Nah, gitu. Belum tentu ihsan. Lalu ihsannya di mana? Nah, ihsannya itu begini. Kamu, kita, teman-teman semuanya berbuat baik itu justru kepada orang yang menyakiti hati kita. Nah, kalau kita berbuat kepada orang yang berbuat baik dengan kita, sama-sama berbuat dengan baik dengan kita, itu kewajiban yang sifatnya normal. Normal saja. Ya, gitu ya. Misalnya Mbak Hanun berbuat baik sama Mbak Aska. Yang sama-sama baik itu biasa. Itu memang kewajibannya begitu. Tetapi ketika Mbak Hanun dan Mbak Aska ini berbuat baik kepada orang yang menyakiti kalian berdua. Lalu Anda berbuat baik kepada orang itu. Maka itulah nilai ihsan. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. 2 contoh berikutnya. Itu misalnya begini. Ada teman kelas kita ini yang pelitnya minta ampun. Oh, pelit itu bakhil gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu cetil gitu, udil banget gitu. Nah, kalau kita bersikap udil kepada orang udil itu ya biasa. Kamu nggak memberi pinjaman, ya aku juga nggak beri pinjaman, itu biasa. Itu memang manusiawi. Tetapi nilai ihsan itu dikatakan ihsan ketika kita justru menjadi dermawan kepada teman-teman kita yang pelit dan udil. Ah, gitu coba. Ini tidak mudah. Proses menjadi ihsan itu memang diperlukan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan. Keyakinan nih, apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik. Karena Allah tidak pernah punya sifat jahat. Allah tidak pernah menimpali orang itu dengan kejahatan. Orang itu menjadi celaka karena hasil perbuatannya sendiri. Allah itu Maha Baik. Ya. Allah itu Maha memperhatikan. Allah itu Maha Halim. Allah itu santun sekali. Ya. Jadi ketika kita rauf mengalirkan asma Allah rauf dan rahim, kemudian latif, kemudian halim gitu kepada orang lain, ketika orang itu tidak senang, kasar, pelit dengan kita, tapi justru kita berbuat sebaliknya. Nah, itulah kadar ihsan kita. Nah, teman-teman semuanya, ini tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Kenapa? Karena Allah menyebut orang-orang yang muhsinin di dalam 133 surat Ali Imran. Apa? Wal kadzibinal ghaidza wal 'afina 'anil nas, terus dan seterusnya, lalu kemudian uiddat lil muhsinin. Lil muttaqin. Nah, itu senada itu nanti. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyiapkan sangat cinta terhadap orang-orang yang muhsin. Berarti orang yang muhsin itu ada. Kadarnya muhsin tergantung berbeda antara pelajar, antara ustadz, antara guru, antara petani, antara pedagang, dokter, insinyur. Tentu muhsinnya kadarnya berbeda-beda. Tetapi bisa kita raih, bisa. Ya, tadi ya. Baik, teman-teman semuanya, untuk mengakhiri ini masih ada waktu saya kira nggih nanti untuk barangkali dialog begitu. Saat ini sudah jam berapa ini ya, Mbak ya? Oh ya, jam 9.14, 15. Oke, 5 menit kembali. Nah, maka dari 3 rangkaian ini, Islam, iman, dan juga ihsan, ketika disandingkan dengan
akidah, ya, ibadah dan akhlak, maka ihsan itu sesungguhnya kalau kemudian kita sandingkan ya akhlak. Tetapi akhlak ketika disebut secara mandiri, maka akhlak itu bisa akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk. Ya, akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah gitu ya. Atau akhlakus sayyi'ah wa akhlakul karimah gitu ya. Nah, ini ketika orang mengatakan di kalangan umat Islam, wah akhlaknya bagus, itu artinya akhlak yang karimah. Berakhlak betul orang itu. Artinya orang ini memiliki apa? Sesuatu yang perangainya bagus. Nah, ihsan itu sesuatu yang lebih dari sekedar akhlak. Di atas akhlak memberikan sesuatu yang lebih, itulah nilai keihsanan seseorang. Nah, saya akan berikan contoh yang lebih konkret lagi. Misalnya begini. Ihsan itu ketika kita menemukan dompet di jalan atau di kelas atau di mana saja, kita tengok, Masya Allah, uangnya banyak. Nah, ada identitas di situ, ada kartu penduduk, ada kartu mahasiswa atau pelajar mungkin ya, ada identitas lain, lengkap, ada STNK-nya, ada juga di situ. Kalau orang biasa, maka kemudian dia akan sekedar mengumumkan, telah ditemukan dompet bla 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 bla. Nah, itu biasa. Itu akhlaknya bagus, bagus. Nah, gitu kan? Ngerti alamatnya, diberitahu bahwa dompet Anda sekarang saya bawa di rumah. Silakan hubungi atau silakan datang ke rumah untuk mengambil. Itu akhlaknya bagus. Kenapa? Kita sudah merawat, tidak mengambil barang apapun dari dompet yang kita temukan, kemudian kita menyampaikan kepada pemiliknya bahwa dompetnya telah ditemukan dan aman kita bawa, kita jaga. Itu baik, akhlakul karimah. Akhlakul karimahnya begitu, bagus sekali. Tetapi belum sampai pada tingkat ihsan. Nah, ihsan itu ketika selesai akhlak tadi, lalu kemudian dompet itu kita antarkan ke rumah, kita sampaikan kepada pemiliknya dengan aman, tetap, selamat, tidak kurang satu apa. Nah, satu lagi, ihsan itu tidak mengharapkan imbalan ketika nanti di sana saya berharap supaya saya diberi uangnya. Tidak begitu. Nah, ihsan itu lalu kemudian betul-betul bersih, menyampaikan itu kepada pemiliknya, kemudian setelah itu selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu ihsan. Ihsannya akan lebih bagus lagi, ternyata dompetnya itu adalah, mohon maaf ini, orang yang mendiamkan saudara, atau dalam bahasa Jawanya itu jotak saudara, atau dalam bahasa agamanya itu memutus silaturahim saudara gitu ya. Tapi dompetnya ketinggalan, Anda antarkan ke rumahnya. Itu ihsannya naik lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ihsan itu ke arah itu. Nah, luar biasa. Rasulullah SAW itu adalah seorang contoh muhsinun yang baik. Seorang contoh manusia yang paling ihsan itu di antara sekian manusia di muka bumi ini. Bagaimana tetangganya Yahudi yang meludahi beliau ketika sholat subuh, berangkat sholat subuh. Sekali diludahi, beliau tidak marah. 2 kali diludahi, beliau juga tidak protes. Ya, kemudian justru ketika tetangganya sakit, Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali menjenguknya. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali membawakan oleh-oleh kepada dia, gitu ya. Itu kan sesuatu yang amat sangat luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia biasa, ya, kalau tidak memiliki dasar iman yang kuat. Karena beliau sudah ihsan. Karena Rasulullah SAW itu mencoba untuk menerapkan Asmaul Husna, ya Latif, ya Lemah Lembut, ya Halim, ya Santun, gitu kan ya, ya
bersifat walas asih, itu rahmannya, rahimnya, itu muncul begitu. Nah itu Rasulullah SAW, panutan kita semua yang kita rindu dengan beliau. Mudah-mudahan pada saatnya nanti di Yaumul Qiyamah, kita semua bisa berjumpa dengan beliau. Masya Allah, luar biasa. Nah, akhirnya teman-teman semuanya, kajian ini akan saya akhiri bahwa Islam, iman, dan ihsan. Di satu sisi ada akidah, ada ibadah, dan akhlak. Dua kelompok kata ini dalam Islam, menurut Profesor Dr. Yunahar Ilyas, adalah hal yang bisa disandingkan, bahkan diekuivalenkan, atau bisa disamakan begitu dengan berbagai catatan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menjadi seorang yang Islam, maka kita harus menerima Al-Quran dan As-Sunnah itu segala sesuatunya menjadi kesadaran beragama. Nah, apa? Perintah, larangan, dan petunjuk. Ya, dengan keyakinan bahwa agama yang kita ikuti ini ya adalah akan menyelamatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, baik di dunia nanti juga di akhirat. Ini yang kedua. Nah, keimanan ini yang kedua. Yang ketiga, keimanan inilah yang menjadi pondasi kita, menjadi akar dari sebuah pohon yang akan menentukan kuat tidaknya batang pohon, batang cabang ranting, daun, dan bagusnya buah. Kalau iman seseorang ini hilang, iman seseorang ini keropos, bahkan terjadi perselingkuhan spiritual alias melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya kita sedang menumbangkan pokok batang yang sudah berada di atas akar itu. Ya, sehingga apa? Iman ini harus betul-betul dijaga, ditumbuh suburkan, dipelihara, sehingga betul-betul kuat menghunjam ke dalam tanah yang pada akhirnya akan kokoh batang yang di atasnya, bagus buah yang dihasilkannya. Quran surat Ibrahim 24:25. Yang terakhir ihsan. Ya, ekuivalen dengan akhlak. Ihsan ini menurut hasil pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah pada bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, yang pembahasannya ini tentang ihsan adalah melakukan sesuatu melebihi ekspektasi atau melakukan sesuatu yang melebihi rata-rata pada umumnya. Gitu ya. Jadi itu baru ihsan. Ihsan itu kadar lebih dari sesuatu yang sifatnya standar. Nah, tadi contohnya udah banyak. Dalam contoh ibadah, sebelum saya akhiri, misalnya orang Islam itu sholat yang wajib ya 5 waktu. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sudah dikatakan sebagai orang yang memenuhi kewajiban minimal menjadi muslim. Nah, itu. Minimal muslim itu. Minimal Islam. Tapi untuk menjadi ihsan, lebihkanlah dari 5 kewajiban itu. Bisa kita tunaikan sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, ya, sholat syukrul wudhu, dan yang lain-lainnya. Ibadah puasa yang wajib untuk bisa disebut sebagai seorang Islam adalah puasa 1 bulan Ramadan. Tetapi untuk menjadi ihsan adalah ia melakukan ibadah puasa yang lainnya. Ya, di mata Allah tentu. Mungkin puasa Al-Bid 1 bulan 3 hari. Mungkin Senin Kemis itu meningkat lagi. Untuk menjadi lebih meningkat lagi, bisa jadi puasanya puasa Daud. Nah, itu kembali kepada kita. Karena yakin, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keyakinan itulah yang menjadikan seseorang yakin ketika ia melakukan sesuatu perbuatan yang sifatnya ihsan, Allah pasti melihatnya, atau kalau tidak dia punya keyakinan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mengawasi.
Saya kira itu teman-teman semuanya, adik-adik, Bapak Ibu, barangkali yang masih hadir dan masih rawuh. Nasrun minallah wa fathun qarib. Tentu banyak kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ikhwan Ahada, STGMA atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom chat ya teman-teman. Baik, ada pertanyaan pertama. Bagaimana caranya tetap menjaga iman, tetap stabil? Misalnya saya suka lihat ceramah di YouTube atau TikTok, Pak Ustadz, tapi kadang iklannya benar-benar mengganggu keimanan saya. Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak terdengar. Baik, terima kasih. Saya menangkap dan sudah membaca pertanyaannya yang sangat bagus tadi di kolom chat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Iman itu fluktuatif. Wah, kalau dalam teori kimia itu jadi iman itu kayak anu ya, fluktuatif itu kan sifatnya ya bisa bisa naik ya, bisa turun begitu ya, bisa kemudian berkembang gitu, tapi bisa juga ternyata menyurut gitu ya. Al imanu yazidu wa yanqusu. Jadi iman itu bisa bertambah ngeremboko, tapi iman itu bisa kurus gitu ya. Bagaimana supaya iman kita ini stabil, bahkan kemudian jika mungkin berkembang gitu. Jadi berkembang itu sisi-sisi keimanan kita menjadi lengkap sempurna. Iman pada Allah sempurna, iman malaikat sempurna, sampai iman kepada qadha dan qadar sempurna. Nah, gitu. Itu berkembang betul namanya gitu ya. Mungkin iman dalam hal ini kan kadang-kadang kekeliruan kita itu hanya iman kepada Allah gitu. Ya padahal iman itu kan 6 itu. Ya, iman atas kebenaran Al-Qur'an. Nah, iman atas kebenaran bahwa hari kiamat itu pasti datang. Nah, gitu kan. Ini semuanya harus kita upayakan. Lah bagaimana cara mengupayakannya? Nah, tentu memang pertama kita upayakan lingkungan kita mendukung atas tumbuh suburnya iman itu. Yang dimaksud lingkungan itu apa? Tentu keluarga yang paling pokok. Nah, lingkungan kita terdekat. Lingkungan terdekat kita yang harus kita buat agar iman kita ini terus berkembang. Wah, ternyata di lingkungan keluarga begini begitu. Nah, inilah kewajiban kita untuk kemudian berdakwah di lingkungan terdekat. Ya, misalnya yang paling mudah adalah membuat suasana maghrib sampai isya sekaligus setelah sholat subuh. Caranya mengaji Al-Quran. Ya, setelah maghrib sampai isya, lepaskan semua kegiatan, pegang Al-Quran, suarakan Al-Quran yang terdengar sebagai terapi terhadap mental dan diri kita, tapi sekaligus itu bisa menjadi terapi bagi orang lain dan sekaligus mengangkat suasana keimanan. Nah, kalau murotal setel itu pendukung saja, tetapi justru yang akan mengena jiwa dengan jiwa itu adalah suara lantunan ayat kita pada saat waktu-waktu yang tertentu tadi. Ini paling sederhana. Yang kedua, ya setelah mensuasanakan lingkungan, yang kedua terus berazam dalam diri kita agar
kita ini terjaga oleh bujukan, rayuan, godaan yang semakin hari tidak semakin ringan. Doanya bagaimana? Ya, ayat Al-Qur'annya jelas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, janganlah Engkau palingkan kami setelah Engkau memberikan petunjuk iman hidayah kepada kami, ya. Karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Nah, ini doa yang terus kita upayakan, ya. Di samping tadi ikhtiar menciptakan lingkungan, tapi juga kita mohon kepada ya sang pemilik hati, sang penggenggam hati, agar kita terus dikuatkan hati kita dalam keadaan yang iman atau keadaan yang stabil dalam beriman, jika perlu berkembang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tidak kalah penting adalah bergaul dengan teman-teman yang sefrekuensi. Artinya apa? Apakah kita dengan teman-teman yang tanda petik ya, teman kita yang lupa imannya tidak boleh kita pergauli? Boleh, sangat boleh. Itu menjadi lahan dakwah. Tetapi untuk saat kondisi tertentu, maka keberpihakan kita adalah kepada teman-teman yang kuat imannya, setidaknya yang senada, yang sefrekuensi. Contohnya begini, pada saat kita bepergian atau di lingkungan sekolah atau dimanapun gitu ya, pada kondisi tertentu kita harus berpihak kepada teman-teman kita menjalankan agama, maka itulah saatnya kita mengambil keputusan. Nah, ketika sedang ada kegiatan, ada dua kubu ini, ini sholat atau berangkat dulu ini, sudah nanggung ini. Kalau mau berangkat sholatnya nanti, sementara ini sholat dulu. Nah, maka kemudian disitulah iman kita itu ditanting istilahnya. Maka kemudian kita harus memilih teman kepada yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat dulu baru berangkat. Nah, itu artinya apa? Artinya hati kita menjatuhkan pilihan kepada sesuatu yang mendukung teman kita untuk tetap berada di dalam kebaikan. Mungkin teman kita yang ingin segera berangkat sebelum sholat bukan jelek atau mungkin bukan sesuatu yang negatif, bisa jadi ada alasan tertentu. Dalam posisi seperti ini, maka prioritas yang kita pilih adalah sesuatu yang kemudian bisa lebih menguatkan iman kita. Nah, inilah yang penting, beberapa langkah. Kalau tadi dikatakan bagaimana dengan YouTube, bagaimana dengan TikTok dan seterusnya. Dunia media yang sekarang itu tidak ada ibaratnya dia itu alat, maka tergantung siapa yang menggunakan. Gini maksudnya, pistol itu kalau dipegang orang yang berjiwa bagus, maka dia untuk menjaga, menegakkan keadilan. Tetapi kalau senjata itu dipegang oleh orang yang jahat, maka kadang-kadang kebaikan menjadi korban. Nah, sama media itu. TikTok, YouTube, Instagram, podcast, seperti itu bisa jadi kalau dengan niat yang baik dia ingin menjalankan untuk mengajarkan agama, bisa jadi itu sumber atau boleh kita jadikan sebagai pedoman. Tetapi jika kita tidak tahu niat mereka baik ber-TikTok, ber-Instagram, ber-podcast, berapa saja, itu kemudian ada sesuatu di balik tayangan atau itu kemudian justru menyerang, justru melemahkan iman, maka yang harus kita tetap hati-hati di situ. Nah, jadi bisa kita ambil tentu dengan daya saring dan analisis yang cukup kuat, dengan mempertabayunkan, mengklarifikasikan dengan guru,
dengan ustadz, ya, dengan orang yang dianggap lebih mumpuni berkaitan dengan perkara atau soal-soal yang kita lihat. Karena kita tidak tahu niat mereka ngapain dengan menyampaikan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Terima kasih sekali pertanyaannya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak, ini ada yang menanyakan, menurut Bapak sendiri, apa itu arti kiamat? Apa itu hari kiamat? Iya. Oke, ya, wah, bagus sekali ini pertanyaannya. Ya, nggih. Tadi disinggung di dalam hadis tadi ya, hadis yang panjang itu. Lalu malaikat itu setelah bertanya tentang mahwal Islam, mahwal iman, wa mahwal ihsan, lalu ditanyakan oleh malaikat itu, mahiyal kiamah. Ya Rasulullah, apa itu kiamat? Ya, oleh Rasulullah SAW itu dijawabnya begini. Tentang kiamat, yang ditanya atau orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya tentang pertanyaan apa itu kiamat, itu Rasulullah SAW, Nabi kita saja tidak tahu apa itu, kapan itu terjadi. Ya, malaikat Jibril pun yang bertanya, dan ternyata orang yang tadi bertanya kepada Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Itu pun juga nggak paham, nggak tahu betul tentang kiamat. Nah, ini yang akan kita jelaskan sedikit. Dalam meyakini atau di dalam belajar akidah, itu ada 4 hal pokok yang menjadi segmentasinya atau kelompok besarnya. Yang pertama, kita belajar tentang al-ilahiyah, tentang Allah, tentang asma wa sifat-sifatnya, tentang af'al dan iradahnya. Itu dipelajari di dalam bagian al-ilahiyah. Yang kedua, kita belajar tentang ar-ruhiyah. Sesuatu yang sifatnya gaib dari makhluk Allah ini. Baik malaikat, jin, setan, kemudian iblis, kemudian ada roh gitu ya. Itu sesuatu yang sifatnya rohani ya, gitu ya. Kita tidak ngerti, tetapi itu makhluk Allah yang gaib. Nah, itu namanya kita belajar tentang ar-ruhiyah. Yang ketiga, kita belajar tentang an-nubuwah. Ya, kita belajar tentang kitab-kitab Allah yang turun di muka bumi, nabi-nabi dan utusan serta rasulnya di muka bumi, mukjizat-mukjizat yang ada di muka bumi yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Nah, itu namanya belajar an-nubuwah. Nah, ini belajar tentang kiamat itu pada segmen as-sam'iyah. Nah, belajar tentang as-sam'iyah. Di dalamnya dibahas tentang surga, neraka, hari kiamat, takdir, siksa kubur, nikmatnya di kubur, dan sebagainya. Nah, ini soal as-sam'iyah ini dikatakan tidak ada yang bisa menjadi narasumber di muka bumi ini. Tidak ada yang menjadi narasumber di muka bumi ini. Kecuali 2 saja. Apa yang diberitakan dalam Quran dan apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi sekali lagi. Sesuatu yang bersifat as-sam'iyah itu kiamat, surga, neraka, kubur, rezeki gitu ya, jodoh dan seterusnya tidak akan pernah ada sumbernya kecuali dari 2 sumber saja. Apa yang diberitakan Al-Qur'an dan apa yang diinformasikan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu bohong. Selain itu adalah sesuatu yang sifatnya perdukunan atau sifatnya tebak-tebakan. Nah, mungkin benar, mungkin salah. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan as-sam'iyah, rujukan kita hanya bagaimana Al-Qur'an, bagaimana sunnah.
Nah, pertanyaan tadi tentang kiamat nanti bisa dibuka di dalam surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa itu kiamat? Bisa dijawab dengan surat itu. Ketika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Alam semesta ini hancur. Matahari, bumi bertabrakan. Gunung-gunung melayang seperti debu dan anai-anai. Manusia seperti anai-anai. Itulah kiamat. Kemudian juga dijawab dengan al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, tadi itu gambarannya. Wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Itu menjelaskan tentang bagaimana kiamat. Ada lagi surat dalam Quran yang khusus membahas tentang kejadian kiamat, yaitu di surat Al-Qiyamah itu. Nanti dibuka teman-teman semuanya. Bagaimana dahsyatnya kiamat itu. Tidak akan pernah ada makhluk yang bisa membayangkan kiamat itu sedahsyat apa. Ya, nggak ada yang mampu membayangkannya. Lalu kemudian secara spesifik ya, kiamat itu pasti datang. Terdapat di dalam Quran surat Al-Hajj. Nanti ayat Maaf teman-teman, mungkin sepertinya Ustadz Iwan sedang ada kendala sinyal. Bisa ditunggu sebentar. halo, bisa didengar? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Oke. Penjelasan kiamat tadi sampai di mana ya? Surat Al-Hajj ayat 7 sudah belum tadi? Belum ya? Baik. Oke, sedikit aja, sedikit. Jadi kepastian datangnya, kalau pertanyaan tentang kiamat bisa dijelaskan di dalam Quran. Kita tidak perlu mencari di sumber-sumber media, apakah televisi, apakah yang lain. Jika tidak bersumber kepada Al-Quran, maka sesungguhnya itu hanya gambaran, hanya bayangan saja. Tetapi dahsyatnya kiamat tentu tidak akan pernah ada yang bisa membayangkan. Bisa dilihat nanti dalam soal Al-Zilzalah, surat surat Al-Qari'ah, surat Qiyamah gitu ya. Tetapi kemudian kepastian datangnya itu jelas pasti datang sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Hajj ayatnya ayat 7 yang bunyinya wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Tetapi kapan waktunya? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Rasulullah SAW tidak tahu. Beliau hanya memberikan korinah. Antara aku dan datangnya kiamat itu seperti ini. Beliau kemudian merapatkan antara dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya apa? Kedatangan Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini
menjadi salah satu tanda kiamat pertama. Awal gitu ya. Awal datangnya kiamat adalah diutusnya penutup dari para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian malaikat juga bertanya dalam kasus tadi itu. Lalu kalau engkau tidak tahu, tanda-tandanya apa? Nah, inilah yang kemudian banyak dikupas baik dalam Quran maupun di dalam hadis. Contohnya, banyak orang yang laki-laki kemudian menyerupai perempuan. Kalau kasus-kasus LGBT, kasus-kasus gay, lesbi, itu kan akhirnya memang salah satu tanda kiamat. Yang kedua, persaingan bangunan pencakar langit, ya itu memang sudah terjadi. Ya, sekarang ini Burj Khalifa sekarang sudah akan dibangun, bahkan sudah akan diresmikan sebentar lagi, ya, tentang menara Gading yang ada di Arab Saudi, gitu ya, yang lebih tinggi dari Burj Khalifa, yang lebih dari sekian ratus meter, hampir sekilo itu, ya, luar biasa. Jadi persaingan itu sudah ada. Dan tentu banyak lagi pembunuhan yang kadang-kadang yang membunuh dan yang dibunuh tidak ngerti alasannya kenapa dia membunuh, dan yang mati pun ditanya, kenapa kamu kok dimatikan? Saya juga nggak tahu kenapa saya dimatikan, gitu ya. Itu terjadi dan sekarang pun tampaknya sudah. Nah, tanda-tanda kecil kiamat itu terus sekarang, sehingga nanti pada saatnya bergulirlah tanda yang besar. Ya, nah kemudian barulah terjadi hari kiamat yang diawali dengan tanda-tanda kecil dan disusul dengan tanda-tanda besar. Terima kasih. Nah, nanti bisa dibahas di dalam pembahasan tersendiri tentang kiamat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Bapak Jupriyono, apakah ingin bertanya? Bapak Jupriyono, apakah ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Ahada SHGMA atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Memasuki acara berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat disilahkan. Untuk teman-teman yang belum on kamera, mungkin bisa di on kameranya. Kepada yang bertugas, disilahkan. Ya, baik teman-teman yang bisa on cam dulu. Saya mulai ya. Bisa siap-siap. 1, 2, 3. Oke, slide 2 ya. 1, 2, 3. Maaf, ulangi. 1, 2, 3. Yang slide 3. 1, 2, 3. Baik, sudah bisa dikembalikan ke MC.
Baik, terima kasih. Masuki acara berikutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Saya selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit. Alhaqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo.